Properti baru buat temen ngedit. Teman-teman, kali ini kita akan unboxing headset. Ya, headset MSI GH70 True Gaming. MSI adalah perusahaan yang fokus di produksi hardware komputer. Walaupun beberapa dia bikin alat elektronik lain, tapi yang itu dia kurang populer. Paling sering kita temui adalah hardware komputernya, yaitu yang beredar di Indonesia, motherboard atau mainboard. Beberapa juga dia bikin VGA card. Bahkan kalau VGA ini, dia berani pasang harga deket-deket sama harga VGA-nya Asus. Microstar International, atau yang lebih dikenal di Indonesia itu orang bilang MSI atau MSI, bukan pemain baru dalam sektor hardware komputer. MSI cukup berpengalaman dalam membuat perabotan komputer, berdiri sejak 1986, artinya hingga kini 2021 itu sudah 34 tahunan. Bahkan belakangan MSI mulai memasukkan produk laptopnya ke Indonesia dan dia langsung berani jual harga setara dengan Asus ROG. Nah, MSI GH70 ini sebetulnya gue beli udah telat juga karena dia rilis itu Juli 2017. Artinya kalau sampai 2021 awal ini udah 3 tahun lalu dia rilis, tapi baru tahun ini 2021 gue bisa punya. Awal GH70 rilis ini dibanderol dengan harga 1,8 hingga 2 juta rupiah. Ya maklum lah, toko online jual itu berbagai macam tingkatan, dari yang termurah sampai yang termahal. Tapi gue dapet GH70 ini dengan harga Rp999.000. Bilang aja dia sebetulnya mau jual 1 juta. MSI GH70 ini sudah sertifikasi high-res audio, atau orang audio nyebutnya lossless audio codec. File yang mendukung high-res audio adalah FLAC, DSD, AIFF, dan WAV. Lu tahu nggak? Faktanya, manusia itu hanya dapat mendengar 16 bit atau 44,1 kHz. Jadi intinya, kalau yang bukan dedengkotnya audio banget, itu kita nggak akan bisa bedain juga mana audio yang lossless codec atau audio dengan lossy codec. Oke, masih berkutat di sekitar suara yang disuguhkan MSI GH70 ini. MSI membekali GH70 ini dengan 2 buah unit driver dengan magnet neodymium. Nah, karena dilabeli True Gaming, maka GH70 ini juga tentu dibekali dengan retractable microphone. Nah, ini perlu banget nih kalau untuk main game squad. Itu semua tadi adalah fitur inti dari MSI GH70 True Gaming ini. Nah, sekarang kita cek fitur pendukung lainnya. Seperti RGB. Ya, red, green, blue, light. Yang namanya udah gaming, pasti identik dengan yang namanya RGB ini. Perangkat apapun, mulai dari power supply, motherboard, RAM, casing, prosesor fan, mouse, headset yang kita lagi omongin ini, bahkan sampai standing headsetnya pun, itu kalau udah dijudulin gaming, pasti dikasih RGB. Paling nanti penamaannya aja yang berbeda-beda di setiap brand. Kalau GH70 ini dinamain MSI Mystic Light RGB Lighting. Kemudian fitur pendukung lainnya adalah ear cup-nya yang swivel. Berikutnya ada ear cup cadangan. Kalau bosan yang bahan Fox Leader, bisa ganti yang berserat kayak gini. Dan plug-nya mudah, yang bisa dicolok di mana aja. Karena port USB lebih banyak ditemuin daripada port 3,5 mili jack. Oke, ada lagi nih, volume control yang inline, jadi lebih mudah kontrolnya. Tapi subjektif sih, kadang ada juga yang nggak suka dengan model inline kayak gini.
jadi ribet karena ada kabelnya. Artinya mereka harus pilih yang nirkabel atau wireless. Kalau gue yang namanya buat gaming, baik itu mouse atau headset, gue selalu pilih yang kabel karena nggak mau terganggu di tengah permainan. Ada momen dimana baterai habis. Oh ya, kabel GH70 ini sudah braided ya. Oke, kembali ke fitur dan kelebihan MSI GH70 ini. Walaupun bukan produsen senior dalam pembuatan perangkat suara, tapi nggak tanggung-tanggung di GH70 ini sudah adanya teknologi digital 7.1 surround sound atau virtual 7.1 surround sound. Ya tentunya virtual 7.1 ya, karena kan cuma ada dua driver di kiri dan kanan. Jadi 7.1 channel itu maksudnya ada 7 channel pengeras suara dan 1 subwoofer. Itu untuk yang true 7.1 surround sound. Nah, kalau yang virtual atau digital 7.1 surround sound itu hanya teknologinya yang merekayasa seolah-olah suara itu mengelilingi kiri kanan, depan belakang di kepala si pendengar. Berikut beberapa detik cuplikan video lengkap dengan suara 7.1 channel tapi yang true ya. Lagi ya, lagi. Tapi kalau speaker lu bukan yang 7.1, maka akan ada yang miss atau akan ada yang nggak bunyi. Oke, sekarang kita ganti mikrofonnya ya. Sekarang kita coba mikrofon dari MSI GH70 ini. Ini cukup fleksibel, jadi ininya nggak perlu di-adjust atau setting-setting lagi. Ini udah akan otomatis menyesuaikan ukuran kepala kita. Nah, langsung pas. Nah, mikrofonnya ada di sini. Ini retractable. Tinggal tarik aja. Nah, ini bisa disesuaikan. Mau jauh, mau dekat, di sini atau di sini bisa. Oke, kita mulai. Tes kualitas suara dari mikrofon ini. Oke, mikrofon ini cukup baik menangkap suara kita untuk disampaikan ke player lain. Dan mikrofon ini gue suka karena lengannya yang fleksibel. Dan kalau mau dengerin musiknya aja tanpa ada komunikasi di sini, ini tinggal kembalikan ke posisi semula. Nah, cuma sayangnya ini ketika kita kembaliin ke posisi semula kayak tadi, itu nggak otomatis cut off voice atau otomatis mute. Contoh ya. Nah, ini posisi sedang di posisi semula, tapi ini tidak cut off voice gue atau tidak otomatis mute. Terbukti ini masih merekam suara gue. Nah, jadi kalau mau Nah, jadi kalau mau cut off atau mute itu fiturnya ada di sini.
Nah, ini tinggal dipencet aja. Nah, otomatis ini akan mute. Nggak kedengeran kan suaranya? Pencet lagi. Pencet lagi, ini akan otomatis on lagi seperti itu. Nah, headset gaming yang punya fitur otomatis cut off voice atau otomatis mute ketika mikrofonnya dikembalikan ke posisi semula itu ada Logitech G633S. Dia ketika mikrofon ditekuk ke atas, dia akan otomatis cut off voice atau mute. Betulnya kayak gini sih nggak ribet ya, kalau pengen mute tinggal pencet ini aja gitu. Mah ya nggak canggih aja kelihatannya. Itu aja sih. Padahal harga MSI GH70 ini nggak jauh sama Logitech G633S. Oh ya, sebelum kita ke fitur berikutnya, yaitu kita akan ke fitur RGB dan cara settingnya. Nah, ini gue mau kasih tahu dulu, ada fitur lain dari mikrofon ini yang dimiliki MSI GH70 ini, yaitu dia punya filter suara yang bisa merubah suara kita itu bisa jadi kayak suara gede, terus bisa suara kayak kartun, bisa juga kayak suara cewek, bisa juga jadi suara maco juga bisa. Nah, itu ada fiturnya, caranya gampang aja. Nah, lo tinggal buka nama softwarenya atau drivernya ini MSI Gaming Center. Nah, terus ada di home ya, seolah-olah ada di home. Nah, terus lo tinggal, ini kalau udah terkoneksi laptop atau komputer, maka GH70 ini akan menampilkan seperti ini. Tapi kalau misalkan belum terpasang atau belum tercolokin, ya ini kosong, nggak ada apa-apa. Nah, kalau udah ada, di sini tinggal klik aja headsetnya di sini. Nah, terus biasanya standar tuh dia ada di sini dulu. Nah, lu arahin ke sini mikrofon. Nah, ini ada Magic Voice. Nah, ini untuk suara seperti monster. Oke. Nah, ini berubah. Nah, ini suara akan seperti kartun. Nah, ini suara yang tadi gue bilang akan sedikit maco. Nah, ini suara akan memfilter suara lu seperti perempuan. Tapi kalau yang ini rasanya kurang begitu bekerja ya, karena hampir nggak ada bedanya sih. Kalau mau dinonaktifkan, ini tinggal di klik lagi. Nah, ini akan kembali seperti suara normal atau suara semula. Nah, seperti itu. Ini tinggal di close aja. Oke, kita sudahi cek kualitas suara dari mikrofon ini. Kita balik pakai lavalier lagi. Nah, sesuai janji gua tadi, berikut adalah kita ulas fitur RGB-nya dan bagaimana cara settingnya. Pertama, install drivernya dulu. Drivernya tidak include dalam paket pembelian, tapi gampang banget dicari di mesin pencari seperti Google. Bahkan dicari dari search engine selain Google pun, itu langsung ketemu. Pilih sistem yang lo gunain, kemudian download dua-duanya. Tenang aja, dua-duanya driver ini akan dipakai juga kok. Nah, disinilah salah satu kekurangan dari sekian banyak kelebihan MSI GH70 ini, yaitu drivernya yang nggak praktis. Pakai ada dua driver segala. Kenapa bukan satu driver tapi untuk semua pengaturan? Nah, sekarang kita akan kupas bagaimana cara setting LED-nya ini. Setting lampunya ini. Nah, favorit gue itu yang mode jazz, karena ini akan berkedip-kedip ngikutin irama musik kalau kita setel musik. Nah, sambil kita kupas cara setting lighting, ini gue juga masih akan kasih tahu kualitas mikrofon. Pakai mikrofon bawaan GH70 ini, cuma yang sekarang ini ada sedikit gua touch ya, gua kasih bumbu lah supaya suara jadi agak berat dikit. Cuma itu aja sih. Oke, pertama kita buka driver atau aplikasinya, namanya MSI Mystic Light. Enter. Nah, di sini ini untuk pilih modenya. Ini favorit gue ya, jazz. Dia akan ngedip-ngedip ngikutin irama musik bahkan sampai ke volume. Contoh ya, kita dengerin musik ini.
Ngomong-ngomong, ini juga besar lampunya kecil atau besarnya itu dia ngikutin volume juga. Jadi kalau semakin gue besarin volumenya, dia akan semakin ini terang lampunya. Oke, nah ini kalau untuk yang flashing, ini flashing kita coba. Nah kalau untuk yang flashing ini tanpa harus dengerin musik sih, dia kedipannya ini akan sama aja ya, akan seperti ini terus. Nah kita coba sekarang yang wave, ini bagus, dia seperti ombak, warna akan berubah, red, green, blue nya akan berubah. Apply. Ini juga sama, nggak usah ikutin irama musik, dia akan seperti ini. Kalau ini color cycle sama sih, warnanya berubah-berubah juga, cuma geraknya lebih lama. Apply. Di sini kita bisa setting juga warnanya di sini. Nah, MSI Immerse GH70. Kita juga bisa berbagi sama orang lain. Misalkan favorit kita settingannya pengen kayak gimana. Nah, ini bisa di save, kita kasih nama profil 1. Nah, ini settingan kita. Nah, terus misalkan sama temen atau sama saudara suruh dia setting di profil 2 gitu. Nanti settingannya berubah sendiri. Jadi nggak perlu disetting ulang, kita tinggal cari profil mana yang settingan kita. Nah ini kan ada banyak perangkat komputer nih. Nah MSI ini dia punya beberapa perangkat yang punya Mystic Light. Nah ini bisa di setting, bahkan bisa disinkronize dalam satu aplikasi ini. Ada keyboard, ada mouse, ini ada RAM, ada headset. Nah ini semua bisa disinkronize satu aplikasi ini. Nah kalau misalkan lu punya perangkat yang lain yang MSI yang Mystic Light, ini bisa tinggal diganti aja. Ini diklik, diganti. Nah ini karena gue cuma punya yang headsetnya aja, maka dia akan nampil di sini headsetnya aja. Nah, oke, dari semua kelebihan dari MSI GH70 True Gaming ini, gue mau sampaikan beberapa kekurangan menurut gue atau kekurangan subjektif. Satu, mikrofon yang nggak otomatis cut off voice atau mute ketika mikrofon tersebut kita kembaliin ke posisi semula, yaitu ketika pengen mute itu kita harus tekan panel kontrolnya. Walaupun itu nggak bikin repot menurut gua, bahkan hampir gue bilang mudah juga. Cuma yang nggak canggih aja gitu. Gua lebih suka yang canggih kayak punyanya Logitech seri G633S. Dan yang kedua, itu driver yang nggak satu aplikasi aja untuk segala pengaturan. Jadi dia tuh untuk setting suara softwarenya sendiri, terus untuk setting RGB softwarenya sendiri. Sayang, kenapa bukan satu software untuk semua pengaturan. Nah, kalau untuk volume control yang inline ini, itu sih bisa dibilang kekurangan, bisa juga itu dibilang normal. Itu beda-beda setiap orang. Ada yang suka, ada yang enggak, seperti itu. Ada yang suka segala pengaturan itu nempel di driver, ada di dekat telinga sini, mau volume, pengaturan apapun, mute, segala macam itu ada di sini atau ada di sini. Tapi kalau gua sih jujur suka dengan yang gaya ini, yaitu inline gitu ya. Jadi posisi itu dekat ketika kita lagi gaming itu kan ada di meja. Ini untuk game-game yang PC ya. Itu kan sebelah kanan mouse, nah sebelah kirinya itu kita bisa taruh volume control gitu. Jadi kalau mau kecilin tinggal puter seperti itu, atau kalau mau mute mikrofonnya tinggal dipencet gitu aja sih.
Kan kalau yang kontrol semua di sini kan lagi main. Terus pengen kecilin, kita harus kembali ke sini tangannya gitu. Atau pengen kontrol yang lain, kita harus kembali ke sini gitu. Tapi kalau yang ini kan dekat dengan mouse, seperti itu aja sih. Itu masih pro dan kontra gitu. Beda-beda selera setiap orang. Nah, dari tadi ada amplop putih di sini. Ini adalah kartu garansinya. Catatan, klaim garansi bawa invoice ke service center. Garansinya 1 tahun dan dapat garansi resmi. Nah, ini. Oke, sekian untuk unboxing dan sedikit review mengenai MSI GH70 True Gaming ini. Kalau ada yang mau menambahkan atau koreksi, boleh komen di bawah. Dan thanks for watching.